Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang inovasi pembelajaran. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang fokus utamanya yakni pada keterampilan praktis, di mana lulusan SMK diharapkan sudah siap untuk bekerja. Namun, lulusan SMK juga bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fokus utama dari SMK yakni bagaimana lulusan memiliki keterampilan praktis sehingga nantinya lulus bisa langsung dan siap untuk bekerja sesuai dengan keinginan industri. Oleh karena itu, sistem pembelajaran atau teknik pembelajaran pada murid-murid SMK sesungguhnya lebih fokus kepada pembelajaran berbasis proyek atau lebih dikenal dengan PJBL, Project Based Learning. Karena apa? Pekerjaan berbasis proyek itu bisa menuntun atau menuntut bahkan murid untuk bisa memiliki keterampilan praktis yang sesuai atau bahkan bisa memenuhi kriteria dari industri. Oke, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang inovasi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan pemateri dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Oke, kita dengarkan tentang pembelajaran berbasis proyek. Selamat pagi Bu Risti. Mangga silakan Bu Risti. Ella, suara saya kedengar? Ella? Terdengar dengan jelas Apa sudah terdengar? Terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semua ya pagi ini? Karena jadwal kita nanti akan sampai di sore hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa sampai sore hari nanti mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kita nanti ada beberapa jeda Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini perkenalkan saya Risti dari pengembangan mutu program inovasi kerjasama dan website. Saya menjadi PIC di dalam model pengembangan inovasi ini di BPPP MPV Bisnis dan Pariwisata, Bapak dan Ibu. Jadi saya akan memberikan terkait informasi garis besar kegiatan yang akan kita lakukan saat ini. Bapak dan Ibu, di tahun ini BPPP MPV Bisnis dan Pariwisata mengembangkan 4 model. Ada hilang Ibu suaranya. Ibu sepertinya Ibu Risti terganggu jaringannya ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Dari Ibu Risti dimohon untuk bersabar ya Bapak Ibu ya. Pasti kalau password pun sini prengseng sing muncul ngalor apa ulang ngetan lho iku sampai sanggup. Oke kan, mari tanggapan dari baca mulai ngomong main di masa itu kan langsung ini.
Piye? Betul. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya kelempar tadi ya. Masih stay ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, izin kembali. Sudah siap, Ibu. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memberikan informasi sedikit terkait inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh BPP Bisnis dan Pariwisata, yaitu ada Bapak dan Ibu. Tahun ini kita melakukan 4 model inovasi pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PJBL, kemudian ada Project Kreatif Kewirausahaan PKK, kemudian ada Teaching Factory, TEFA, dan praktek kerja lapangan. Jadi pengembangan inovasi model pembelajaran ini dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip yang berbasiskan dunia kerja, kemudian keunggulan, inovatif, kolaboratif, di mana nanti dia akan berekosistem dengan pembelajaran yang sistem dan terintegrasi. Bapak dan Ibu, model pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh BISPAR ini, kita telah mulai di pertengahan tahun kemarin sampai saat ini. Jadi kita hari ini mengadakan sosialisasi, di mana sosialisasi ini kami mengharap nanti akan mengimbaskan informasi-informasi terkait 4 model tersebut pada sekolah-sekolah Bapak dan Ibu semua. Jadi mungkin di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu telah mempunyai setidaknya ada TEFA, atau mungkin nanti ingin mengembangkan PJBL-nya, atau kewirausahaannya, atau lebih fokus nanti bisa ke magang industrinya, itu nanti sesuai dengan sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu. Jadi di dalam era globalisasi ini, industri 4.0, 4.0, dunia kerja itu Bapak dan Ibu mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi dan otomatisasi menuntut tenaga kerjanya untuk tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Ya. Jadi SMK, di mana itu merupakan instansi dari Bapak dan Ibu semua sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada penyiapan tenaga kerja terampil. Ya, memegang peran penting dalam menjembatani dunia pendidikan Bapak dan Ibu dengan industri. Tapi kita tahu pada kenyataan masih banyak lulusan SMK kita yang belum sepenuhnya siap untuk terjun di dunia kerja. Yaitu salah satu penyebab adalah kurangnya pengalaman itu Bapak dan Ibu, praktis dan pemahaman langsung tentang dinamika kerja yang ada di industri. Jadi untuk mengatasi hal ini, kami itu berharap inovasi dalam pembelajaran yang dapat menghubungkan peserta didik secara langsung dengan lingkungan kerja secara nyata. Nah, jadi inovasi pembelajaran yang telah kita kembangkan, kita menginginkan agar ada upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Kemudian di dalam model inovasi pembelajaran ini juga kita memulainya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan diseminasi. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu nanti akan berbeda-beda model inovasi, pengembangan inovasinya yang nanti akan dilakukan. Tapi nanti kita cari lebih dekat kemana seperti itu. Jadi sosialisasi ini kami harapkan dapat memberikan informasi terkait apa yang nantinya Bapak dan Ibu akan dapat kembangkan atau dapat diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing.
Mungkin hanya itu aja Bapak dan Ibu. Selamat mendengarkan, selamat mencari informasi dan mendapatkan informasi terkait 4 model pembelajaran yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat stay terus dari mulai pagi ini sampai sore nanti. Sekian dari saya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Risti, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak dengan seksama paparan model pembelajaran PJBL yang akan disampaikan oleh Ibu Hardini Rahmawati, SPD MPD. Bapak Ibu, kami persilakan Ibu Hardini Rahmawati. Ya, baik. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dini. Ibu, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan pengembangan 4 model pembelajaran yang dikembangkan antara Balai Besar BISPAD dengan sekolah mitra kami, gitu ya. Baik, untuk sesi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan PJBL, Bapak dan Ibu. Ya, tentang inovasi pembelajaran project based learning. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering kali melakukan model pembelajaran ini. Ya. Di momen ini adalah kita akan mensosialisasikan bagaimana Balai Besar BISPAD mengembangkan model PJBL pada konsentrasi keahlian atau pada bidang tertentu, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah kita lakukan mulai dari tahap persiapan, kemudian pendampingan dan seterusnya dapat diimplementasikan pada bidang keahlian yang lain. Baik, Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama bahwa pembelajaran di pendidikan vokasi adalah suatu pendekatan pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan juga pengetahuan khusus yang dibutuhkan ya oleh peserta didik untuk langsung terlibat dalam dunia kerja. Jadi arah pendidikan vokasi seperti itu ya, adanya pengembangan keterampilan praktis dan juga pengetahuan khusus untuk mempersiapkan peserta didik kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia kerja. Ya. Kemudian apa sih inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran adalah upaya yang kita lakukan bersama-sama, baik itu guru, kemudian seluruh guru, kemudian GTK dan juga manajemen sekolah, ya. Upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Ya. Dan kemudian bahwa pengembangan inovasi pembelajaran yang dilakukan di SMK ini adalah yang arahnya nanti pengembangan inovasi pembelajaran yang berbasis dunia kerja. Ya, yang arahnya adalah bagaimana pengembangan PJBL-nya itu memberikan keterampilan dan pemahaman peserta didik yang sesuai dengan dunia kerja. Ya. Nah, proses pembelajaran yang inovasi pembelajaran ini mulai dirancang, kemudian dikembangkan dan dikelola bersama antara satuan pendidikan vokasi dan dunia kerja secara kreatif dan juga menerapkan berbagai pendekatan ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi kerja yang ada saat ini. Ya.
Kemudian bahwa inovasi pembelajaran dikembangkan bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Jadi peran mitra industri Bapak dan Ibu atau dunia kerja Bapak dan Ibu tidak hanya sinkronisasi kurikulum saja, tapi bisa lebih memikirkan bagaimana apa kegiatan dan juga proyek-proyek yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja, gitu ya. Kemudian inovasi pembelajaran yang tadi saya sudah sampaikan dikembangkan bersama antara satuan pendidikan vokasi, ya, dan dunia kerja secara kolaboratif mulai dari sejak perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi serta tindak lanjutnya, ya. Ya, idealnya mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan inovasi PJBL, Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan ada bagaimana konsep inovasi pembelajaran dan juga perannya industri ketika Bapak Ibu ingin melakukan berbagai model pembelajaran, ya, yang harus relevansi dengan dunia kerja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada informasi yang lebih detail terkait dengan PJBL, model pembelajaran berbasis proyek, ini aktivitasnya, ya, sudah linknya bisa di ini ya, link Mentimeternya. Baik Bapak dan Ibu, ini silakan Bapak Ibu, saya mohon respon dari Bapak dan Ibu, satu atau dua orang peserta. Yang pertama, ya, mengapa, pertanyaannya adalah mengapa model pembelajaran berbasis proyek itu perlu dilakukan, ya. Kemudian hal apa saja yang didapatkan peserta didik ketika melakukan proyek atau menyelesaikan proyek, ya. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan ini silakan raise hand, kemudian nanti operator kami akan memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu. Kalau sama saya jangan terus semuanya diri terus. Bapak Ibu silakan untuk raise hand yang ingin menjawab untuk aktivitas, silakan. Oh ya, silakan Ibu Siti Rusniati. Izin Ibu, saya off kamera karena sinyal biasa agak susah. Baik, silakan. Mohon maaf tadi agak tinggal sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ya Ibu, saya Ibu Siti Rusniati dari SMK Negeri 1 Oku Selatan, Sumatera Selatan. Yang pertama, mengapa model pembelajaran berbasis proyek perlu dilakukan? Karena menurut saya sekolah menengah kejuruan itu kalau tidak ada proyek sepertinya akan apa ya Bu ya? Ciri khas dari kejuruan itu adalah menampilkan sesuatu yang berbeda dari sekolah menengah atas pada umumnya. Jadi ketika melakukan proyek terkadang kita bisa memberikan gitu kan materi yang sebenarnya terkadang hanya kita berikan secara umum gitu, tapi ketika memberikan proyek dapat langsung gitu. Anak-anak terkadang gimana ya menurut saya lebih gampang gitu Bu dalam memahami. Contohnya kan saya mengajar proyek kreatif dan kewirausahaan. Ketika ada materi tentang misalnya salah satunya membuat ekoprint gitu. Maka ketika itu harus proyek. Karena dengan proyek, oh begini penerapannya dan saya memang menggunakan PJBL dan sangat bagus. Kemudian hal apa saja yang didapatkan peserta didik ketika melakukan proyek banyak sekali ya Bu. Menurut saya salah satunya adalah siswa lebih memahami, kemudian mereka bisa mengembangkan atau lebih kepada pasti ada di antara beberapa siswa yang
suatu saat dapat menerapkannya gitu. Kalau di SMK saya itu ada beberapa pelajaran yang dari jurusan desain komunikasi visual, yang lainnya adalah ketika melakukan PJBL pada pelajaran mata pelajaran pilihan, membuat PIN, kemudian membuat name tag. Nah, dari situ terkadang anak sudah bisa membuka atau melihat bahwa dalam dirinya ada peluang-peluang untuk membuat sebuah kreativitas dan akan menjadikan anak tersebut ketika lulus akan mendapatkan keterampilan yang mungkin selama ini tidak didapatkan ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya Ibu Eka Yufriani, silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mohon maaf tidak membuka kamera karena jaringan di sini tidak stabil Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa model pembelajaran berbasis proyek perlu dilakukan? Di sini hampir sama dengan jawaban Ibu tadi, karena kita basicnya di sini SMK. Jadi karena berbasis proyek itu meningkatkan kreativitas peserta didik, apalagi dalam bidang kejuruan, dan bisa sinkron dengan industri nantinya. Karena kita kalau hanya teori, nantinya di tempat magang atau di industri itu mereka tidak memakai teori, mereka memakainya praktek. Jadi kita perlu memang PJBL. Terus kenapa, apa saja hal yang didapatkan peserta didik ketika melakukan proyek, yaitu peserta didik mungkin dapat mengukur kemampuan mereka dan dapat mengevaluasi apa yang mereka buat. Misalnya proyek-proyek dalam bidang busana, dalam proses pembuatan busana, mereka dapat mengukur apakah saya sudah mampu seperti di industri-industri. Jadi itulah gunanya PJBL di bidang SMK, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka. Kita kembali ke Ibu Hardini. Bapak Ibu yang lain nanti ada tanggapan yang lainnya ya. Silakan Ibu Hardini. Baik, terima kasih Bu Siti dan juga Bu Eka atas jawabannya. Kita sangat setuju ya semuanya Bapak dan Ibu ya. Jadi mengapa sih PJBL ini merupakan contoh inovasi pembelajaran gitu ya. Tadi sudah disampaikan Bu Siti bahwa itu bedanya SMK dengan SMA, walaupun SMA juga menerapkan PJBL gitu, tapi PJBL-nya ketika SMK ini harus relevan dengan apa yang terjadi di dunia kerja atau proyek-proyek yang akan menambah keterampilan mereka, mulai dari keterampilan untuk kreativitas, kemudian keterampilan untuk bekerja sama, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan mereka nantinya ketika lulus, seperti itu. Kemudian Bu Eka juga menyampaikan yang hal sama. Ya, jadi intinya bahwa guru SMK diharapkan semua mampu menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, ya proyek. Tergantung nanti topik-topik pilihannya, silakan Bapak Ibu konsultasikan dengan industri dan juga menyesuaikan dengan sumber daya dan hal lainnya. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Siti, Bu Eka, dan Bapak dan Ibu yang lain. Berikutnya, yang tadi tentang pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu ya. Ya, kita sepakat bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model aktivitas pembelajaran inovatif ya, di mana peserta didik dilibatkan secara aktif Bapak dan Ibu. Jadi memang ketika kegiatan PJBL ini pasti yang akan banyak melakukan aktivitas adalah peserta didik. Ya, mulai merancang proyeknya, kemudian melakukan proyek, kemudian mengevaluasi dan juga merefleksikan. Ya, dilibatkan secara aktif dalam suatu aktivitas pekerjaan yang nyata dan bermakna Bapak dan Ibu. Ya, sehingga banyak sekali nanti topik-topik proyek ini bervariasi ya. Sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang nyata dan bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga terjadi proses pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Ya, ini tentang konsep pembelajaran berbasis proyek.
Nah, ada beberapa sintak model PJBL ini yang dari Lukas, bahwa sintak yang pertama adalah start with essential question. Ini yang dimaksud adalah mulai dari pertanyaan esensial, apa sih yang terjadi di lingkungan rumahnya peserta didik, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Ini yang akan kita gali untuk mendapatkan satu topik atau temanya project, ya. Kemudian yang kedua, design a plan for project. Kemudian project ini biasanya dilakukan relatif agak lama waktunya. Jadi tahap ketiganya adalah create a schedule, ya, tahapan-tahapan persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi dari project tersebut. Kemudian ada selanjutnya adalah monitor the students and progress of the project. Ya. Kemudian assess the outcome. Kemudian terakhir adalah evaluate the experience. Ya, jadi ini ada 6 langkah sintak PJBL. Banyak sekali model sintak PJBL-nya. Silakan Bapak Ibu memilih menggunakan sintak yang mana, itu sangat memungkinkan, ya. Tapi pada dasarnya adalah mirip dari sintak PJBL ini. Start with essential question, kemudian design a plan for project, create a schedule, kemudian monitor the students and progress of the project, assess the outcome, ya, kemudian evaluate the experience. Kemudian PJBL di SMK juga, ya, ini berbasis project real, ya. Di langkah pembelajaran PJBL berbasis project real. Mulai dari Bapak Ibu menganalisis capaian pembelajaran, itu adalah outcome statement, ya. Kemudian menganalisis pembelajarannya, tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi peserta didik, dukungan kompetensi guru, sarana prasarana dan seterusnya. Ya. Kemudian mengidentifikasi apa sih proyeknya, ya, mengidentifikasi pekerjaan proyeknya itu apa. Ya. Setelah itu Bapak Ibu menentukan produk, bisa barang atau jasa, yang pasti harus sesuai dengan CP, ya. Sesuai dengan potensi SMK, sumber daya, alat bahan, ya, gurunya dan juga lingkungan. Setelah itu Bapak Ibu mendesain modul ajar, ya, desain modul ajar mulai dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, asesmen dan juga materi ujian. Ya. Kemudian melakukan pembelajaran dan asesmen untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran dan juga unit-unit kompetensi, ya, yang ada di dalam skema, ya, skema okupasi ataupun skema industri yang nanti pada saat di akhir mereka akan melakukan uji kompetensi. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah langkah perancangan pembelajaran berbasis proyek. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu menganalisis kurikulum dan juga unit kompetensi. Ya, membaca CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dan juga melihat unit-unit kompetensi yang relevan dengan apa proyek tersebut, termasuk juga pada saat proses pengerjaan proyek, gitu ya. Kemudian merumuskan pertanyaan mendasar. Selanjutnya adalah membagi peserta didik dalam berkelompok, Bapak dan Ibu, ya, untuk merancang dan juga melaksanakan proyek. Ya. Kemudian peserta didik akan berkolaborasi merancang kerangka kerja,
ya, dan juga melakukan proses pengerjaan proyeknya. Kemudian peserta didik akan berkolaborasi, bertanggung jawab untuk mengakses dan juga mengolah informasi ya untuk memecahkan masalah gitu. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan peserta didik adalah dilakukan secara berkelompok, kemudian mereka berkolaborasi untuk merancang kerangka kerja, bagaimana tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan kemudian peserta didik juga berkolaborasi untuk mencari berbagai macam informasi, kemudian untuk mengolah informasi tersebut untuk memecahkan masalah tadi ya, masalah yang Bapak Ibu dampingi atau berikan pertanyaan pematik terkait dengan proyek yang akan mereka lakukan. Tahapan ke-6 dari perancangan pembelajaran berbasis proyek, ya, peserta didik secara berkelompok mulai mengerjakan pekerjaan proyek, ya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian peserta didik akan melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang mereka sudah lakukan, kemudian juga akan melakukan refleksi. Ya, jadi mohon juga untuk di tahapan peserta didik melakukan refleksi ini harus benar-benar peserta didik menyadari bahwa proyek yang mereka lakukan ini apa kesulitannya, kemudian apa manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari mereka, ataupun persiapan untuk mereka nanti siap PKL ataupun untuk siap bekerja. Kemudian tahapan ke-8 ada peserta didik mempublikasikan hasil capaian pembelajarannya, bisa dalam bentuk pameran, kemudian presentasi dan seterusnya. Kemudian peserta didik yang terakhir adalah melakukan refleksi proses pembelajaran.